Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal prediksi UTBK Bahasa Indonesia. Sebelumnya sudah dibahas soal nomor 1 dan 2. Nah, pada video kali ini kita akan ulas pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Langsung saja, kita lihat soal nomor 3. Salah satu kalimat yang tidak perlu ditulis pada paragraf ketiga agar paragrafnya lebih padu adalah kalimat, opsinya 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat berarti hanya fokus pada paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga kita lihat dari berperilaku adil ya. Nah, jadi perintahnya kita disuruh membuang kalimat yang tidak perlu ya agar padu nih. Kalimat berapa yang perlu kita buang? Kira-kira kalimat ke-6 kah? Berperilaku adil merupakan salah satu perilaku mulia. Perilaku ini, otomatis nih kalimat 6 dan 7 ya. Kalimat nomor 6 dan kalimat nomor 7 ini jangan dibuang karena ada keterkaitan. Nah, kita lihat kalimat ke-8. Banyak contoh. Nah, tiba-tiba bahas contoh nih. Wah, berarti prediksi kita coba kita simpan di kalimat ke-8. Apakah kalimat ke-8 yang perlu dibuang? Nah, caranya lihat kalimat 9-nya, nomor 9-nya, kalimat nomor 9. Apakah bahas banyak contoh ya, dampak positif, keuntungan? Ternyata kalimat 9 dan 10-nya tidak bahas itu. Nah, kalimat 9 dan 10-nya bahas berperilaku adil merupakan perilaku yang tidak memihak. Nah, kan tidak bahas dampak positif atau contohnya ya. Begitupun dengan kalimat 10. Berperilaku adil juga dapat dimaknai. Nah, ini masih bahas makna, bukan bahas dampak atau contohnya. Nah, otomatis kita pilih jawaban yang C, kalimat ke-8 yang perlu dibuang agar paragraf ketiga menjadi paragraf yang padu. Nomor 4. Ya, pertanyaannya gagasan utama berikut dapat melanjutkan teks di atas. Maksudnya apa nih? Nah, maksudnya kita disuruh membuat paragraf baru ya, karena gagasan utama dapat melanjutkan, berarti lanjutan. Kita disuruh buat paragraf baru dengan gagasan yang baru. Tentunya yang berbeda dengan paragraf 1, 2, dan 3. Nah, tapi kecuali di sana berarti. Kecuali berarti ada penentangan. Kita disuruh buat yang baru tapi ditentang. Berarti logikanya kita pilih jawaban yang sama. Ya. Kita pilih berarti gagasan yang sama dengan paragraf 1, 2, dan 3. Itu aja gampangnya. Kan kecuali. Ya, jadi kita disuruh buat gagasan baru tapi ditentang. Jadi kita harusnya mencari yang sama. Langsung aja nih yang A. Manfaat berperilaku adil. Apakah gagasan dari paragraf 1, 2, dan 3? Ternyata bukan. Ya, karena paragraf 1, 2, dan 3 tidak ada yang membahas manfaat adil. Nah, kalau pertanyaannya nggak ada kecuali, cocok nih jadi gagasan untuk melanjutkan karena belum dibahas nih manfaatnya. Begitupun yang B, contoh-contoh bersikap adil, ini pun sama, cocok untuk jadi gagasan utama paragraf berikutnya kalau tidak ada kata kecuali. C juga sama, upaya-upaya bersikap adil itu pun belum dibahas di paragraf 1 sampai 3. Jadi cocok kalau tidak ada kata kecuali. Nah, konsep itu meliputi makna, ya, definisi, pengertian, batasan. Nah, sedangkan untuk definisi, batasan, makna itu kan dibahas di paragraf 1, 2, dan 3. Itu ada kata adalah, merupakan, itu penanda dari konsep, ya, makna, definisi. Nah, jadi cocok nih kita pilih jawaban yang D. Konsepsi tentang sikap adil. Karena konsepsi ini sudah
diulas ya di paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalau konsep tadi kan membahas definisi, makna, batasan ya. Jadi tidak perlu lagi ada di paragraf berikutnya atau paragraf keempat ya. Kalau yang ini perlu ada nih di paragraf keempat atau berikutnya untuk melanjutkan teks di atas, perbedaan sifat adil dan zalim, karena belum dibahas kan di paragraf 1 sampai 3. Jadi perlu muncul. Nah, jadi kan kita disuruh pilih yang tidak perlu muncul ya. Karena sudah sama gagasannya dengan paragraf sebelumnya. Nah, jawaban yang D ini konsep itu sudah muncul di paragraf 1 sampai 3. Jadi tidak perlu lagi muncul untuk melanjutkan teks di atas. D jawabannya. Lanjut, soal nomor 5, kalimat pertanyaan yang sesuai dengan isi teks di atas. Nah, tipsnya kalau menemukan soal seperti ini langsung aja lihat jawabannya, cocokkan ke teks. Ya, kita lihat. Apa saja alasan seorang individu harus bersikap adil? Apa saja alasan? Kalau alasan biasanya ditandai dengan konjungsi sebab akibat ya, karena sebab itu biasanya. Nah, kita lihat aja alasan ada nggak? Tadi ya di paragraf 1 kan bahas definisi, 2 juga masih bahas tentang konsepsinya ya, individu yang adil, dan belum ditemukan alasan-alasan. Kalau kita lihat ada kata karena nggak? Sebab nggak ada kan? Gitu. Jadi gampang. Kalau alasan ciri khasnya ada konjungsi sebab akibat ya. Kausalitas. Nah, yang B, kapan orang? Nah, kalau kapan berarti butuh jawaban waktu. Nah, ada nggak sih? Besok, kemarin, lusa, ada nggak? Besok orang harus bersikap adil, kan tidak ada ya. Nah, jadi bukan kapan. Kalau yang C, apa yang dimaksud dengan berperilaku adil? Apa yang dimaksud dengan Wah, ini kan menuntut jawaban yang berupa definisi nih, bisa nih. Ada nggak definisi? Wah, banyak banget di sini. Kita ambil aja di paragraf ketiga, adil ya, atau berperilaku adil merupakan salah satu perilaku mulia. Nah, udah kejawab tuh ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang D, apa saja dampak positif jika seseorang bersikap adil? Apa saja dampak positif? Nah, memang ada di kalimat ke-8 ya, kalimat nomor 8 tuh, paragraf ketiga. Banyak contoh dampak positif, tapi nggak dijelaskan apa saja dampak positifnya. Nah, jadi belum menjawab pertanyaan yang D. Begitupun yang E, bagaimana pendapat para ahli terkait dengan sikap adil? Kita lihat aja, ada nggak nama orang, gitu aja. Cara cepatnya, tidak ada nama orang sama sekali di teksnya. Jadi jawabannya bukan yang E. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Baik, kita rehat sejenak. Kita ulas lagi nanti untuk soal nomor 6 dan seterusnya. Terima kasih, tetap setia tonton channel Paris Project. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.